Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, setiap orang dapat masuk ke dalam surga dengan berbagai macam cara. Ada di antara mereka yang masuk surga dengan secepat kilat, ada yang tertatih-tatih ketika melewati jalan menuju surga, dan ada juga yang sampai dirantai saat memasuki surga. Semua itu terjadi disebabkan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Lantas, mengapa ada penghuni surga yang masuk surga dengan dirantai? Apa yang dilakukan mereka saat masih berada di dunia? Benarkah saat masuk surga mereka membuat Allah terkejut? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Cara untuk masuk ke dalam surga. Siapa saja yang bersungguh-sungguh pasti bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab cara masuk ke dalam surga sudah banyak diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dardah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi wasiat kepadaku agar aku melihat kepada orang yang lebih rendah daripadaku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku, mencintai orang miskin dan mendekati mereka, menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan denganku, berkata atas nama Allah dan tidak takut dalam menegakkan kebenaran di jalan Allah, tidak meminta apapun dari orang lain dan memperbanyak membaca hoqolah. Sesungguhnya semua itu adalah bekal menuju surga. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis yang lain, cara-cara untuk bisa menjadi penghuni surga juga telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebarkanlah kedamaian, berikanlah makan, bersilaturahimlah, sholatlah ketika orang-orang tidur, engkau akan masuk surga dengan damai. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, dengan membaca ayat kursi, kita akan dipermudah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk surga kecuali jika dia mati. Hadis riwayat An-Nasai. Perkara menyingkirkan gangguan di jalan pun menyebabkan kita bisa mendapatkan ganjaran surga. Sungguh aku telah melihat seorang lelaki mondar-mandir di dalam surga dikarenakan sebuah pohon yang dia tebang dari tengah jalan yang selalu mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, bagi para perempuan juga terdapat amalan khusus untuk meraih surga, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad. Amalan-amalan yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga ternyata telah dijelaskan dalam berbagai hadis. Oleh karena itu, masuk ke dalam surga bukanlah sebuah kemustahilan, sebab cara-caranya sudah diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara masuk surga yang berbeda-beda. Sebelum sampai ke surga, manusia akan melewati jembatan yang bernama Jembatan Shiratal Mustaqim. Siapa yang bisa melewatinya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Namun barang siapa yang terjatuh, ia akan masuk ke dalam neraka. Kecepatan seseorang dalam melewati Shiratal Mustaqim bergantung dengan bagaimana amal yang ia miliki. Tingkatan kecepatan manusia dalam melewati jembatan ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, lalu diutuslah amanah dan silaturahmi
Keduanya berdiri di samping kiri dan kanan sirat tersebut. Orang yang pertama lewat seperti kilat. Aku bertanya, dengan bapak dan ibuku aku korbankan demi engkau. Adakah sesuatu seperti kilat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidakkah kalian pernah melihat kilat? Bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung, dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Nabi kalian waktu itu berdiri di atas sirat sambil berdoa, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, sampai para hamba yang lemah amalnya, sehingga datang seseorang, lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Di kedua belah pinggir sirat terdapat besi pengait yang bergelantungan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang terpeleset tetapi selamat, dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Saat menjadi penghuni surga, orang-orang beriman akan memasang wajah yang bahagia. Hal ini karena mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Gambaran wajah mereka saat itu diabadikan dalam Al-Quran. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ditegaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini atau purnama. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, maka beruntunglah bagi orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga, sebab mereka mendapatkan kenikmatan yang tak pernah habis dan terhindar dari siksa neraka. Mereka adalah golongan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghuni surga yang masuk surga dengan rantai. Saat melihat ada hambanya yang masuk surga dengan rantai di tangan dan kakinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala terkejut. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Sungguh Allah heran dengan orang-orang yang ditarik untuk masuk ke surga dengan menggunakan rantai. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pemahaman mengenai siapa orang yang masuk surga dengan rantai. Dari Abu Umamah diceritakan bahwa suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa, lalu ditanyakan, apa yang membuat Anda tertawa? Beliau menjawab, saya merasa takjub kepada kaum yang digiring masuk ke dalam surga dalam keadaan terbelenggu oleh rantai-rantai, padahal sebenarnya mereka sangat tidak mau. Hadis riwayat At-Tabrani. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata bahwa makna hadis ini yaitu ketika orang kafir tertawan, kemudian mereka masuk Islam disebabkan mereka mengetahui kebenarannya, dan mereka masuk Islam dengan sukarela, maka mereka masuk surga. Kondisi terpaksa pada tawanan merupakan sebab awalnya, maka dimutlakkan dengan pemaksaan dengan belenggu rantai, karena ialah sebab masuknya mereka ke dalam surga. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai penghuni surga yang masuk surga dengan rantai. Maka dapat disimpulkan ada banyak cara seseorang dapat masuk ke dalam surga. Yang terpenting adalah niat dan kemauan yang kuat untuk masuk ke dalamnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku pasti dia tidak mau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.